Haleluya, satu sukacita yang indah untuk dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada saat ini, untuk memberitakan kembali kabar sukacita lewat firman Tuhan, karena firman-Nya adalah penghiburan dan kekuatan buat kita. Dan saat ini ada program yang indah, karena kita akan bicara tentang mengisi kehidupan. Lihat saudaraku, kehidupan kita terus berhadapan dengan kebutuhan. Nah, persoalan hidup berhasilnya manusia maupun gagalnya letaknya pada bagaimana manusia mengisi kebutuhan hidupnya tersebut. Nah, Alkitab jelas berkata kepada kita bahwa jika Tuhan di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Tapi itu bukan berarti bahwa Allah selesaikan semuanya buat kita. Kita yang harus bertindak untuk mengisi kebutuhan hidup kita. Nah, manusia jatuh dalam dosa, manusia gagal seringkali akibat pengendalian atau pengisian kebutuhan yang salah. Untuk itu Alkitab bicara bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, hari ini kita akan bicara banyak tentang bagaimana mengisi kehidupan kita sehingga mengalami hidup yang berkemenangan. Nah, saudara persiapkan Alkitab saudara pada Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Dan sambil saudara mempersiapkan diri untuk itu, bersama dengan saya ada Leci Sampingan yang akan nyanyikan pujiannya bagi Tuhan, kasih mengubah segalanya. Nah, saudara buka hati saudara, biar pujian ini mempersiapkan saudara, memberikan saudara kekuatan untuk itu. Buka hati saudara, haleluya. Sekalipun kita mampu 1000 bahasa atau punya iman memindahkan gunung, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia belaka. Sekalipun kita punya harta melimpah atau pergi ibadah siang dan malam, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia saja. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Sekalipun kita mampu 1000 bahasa atau punya iman memindahkan gunung, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia belaka. Sekalipun kita punya harta melimpah atau pergi ibadah siang dan malam, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia saja. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Haleluya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Satu pujian yang kembali membawa sukacita buat kita dan mengajarkan buat kita. Sekalipun kita memiliki semuanya, tapi tanpa kasih, tanpa menjalani hidup dengan kasih, maka semuanya adalah sia-sia belaka. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini perlu kita renungkan baik-baik bahwa hidup dalam kasih itu penting dalam kekristenan kita. Nah, seperti sudah saya bicarakan tadi, bahwa kita tetap akan bicara tentang bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Dan dalam
dalam hidup ini adalah rangkaian kebutuhan. Dan manusia yang gagal adalah manusia yang gagal untuk mengisi segala kebutuhannya dalam kehidupannya. Nah, saudara lihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Maka saudara akan jumpai di sana bahwa ada 3 hal yang Alkitab bicarakan bagaimana kita dapat mengisi kehidupan kita. Nah, yang pertama saudara lihat pada ayat yang ke-25 di situ. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, hal yang pertama dalam kita mengisi kehidupan kita, kekristenan perlu untuk berjalan dalam keaktifan. Saya ulangi sekali lagi. Dalam mengisi kebutuhannya, manusia harus aktif. Kenapa? Karena banyak orang berpikir, oh ya Tuhan sudah berkati saya, Tuhan sudah tolong saya bisa berdoa dan Tuhan akan jawab doa saya. Sehingga apa yang terjadi? Ada banyak orang setelah dia percaya kepada Kristus, maka jadi pasif. Tidak ada lagi keberanian untuk maju, tidak ada lagi gerakan untuk hidup lebih baik. Karena dia pikir, oh ya Allah akan kerjakan itu buat saya. Nah saudaraku, itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena ayat Alkitab jelas berkata, siapa yang tidak berkeringat, jangan harap dia dapat makan. Banyak orang berkata, loh kenapa Tuhan belum tolong saya? Nah, kadangkala kita sedang menanti Tuhan berbuat sesuatu. Padahal sebenarnya Allah sedang menanti saudara untuk berbuat sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai langkah saudara. Waktu saudara bertindak, saudara tidak akan dibiarkannya sendiri. Tapi persoalannya kita sedang menunggu Tuhan untuk berbuat sesuatu. Nah dengar baik, kepada Adam yang ada dalam Taman Eden. Saudaraku, ini Taman Eden. Ini bicara tentang sorga. Bicara tentang tempat yang sangat menyenangkan. Adam di Taman Eden, Tuhan kembali perintahkan dia untuk bertindak secara aktif. Waktu Tuhan berkata, Adam, kamu mesti kuasai dan taklukkan semuanya itu. Pandangan Kristen, pandangan orang percaya dalam mengisi kebutuhannya, kekristenan perlu aktif untuk itu. Nah, untuk itulah ayat yang ke-25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Nah, persoalannya kenapa manusia tidak aktif? Yang pertama yang menghambat manusia tidak dapat aktif adalah kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran membuat seseorang hanya merenung dan berkata, kalau saya coba mungkin saya gagal. Atau mungkin kita renungi masa lalu kita dan berkata, saya kayaknya nggak sanggup. Saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak kelemahan. Dan itu semua membangun benteng bertingkat tebal dalam hidup kita yang bernama kekhawatiran. Nah, seseorang yang khawatir, seseorang itu tidak akan aktif dalam hidupnya. Seseorang yang khawatir hanya merenung akan segala kegagalannya, hanya merenung segala sesuatu yang buruk yang akan terjadi dalam hidupnya. Seorang yang khawatir hanya berpikir rasanya kami tidak mungkin, rasanya saya tidak bisa, keadaannya sukar, suami saya tidak bisa bertobat, anak-anak saya tidak mau datang kepada Tuhan, anak-anak saya berontak terhadap saya, situasi ekonomi sukar. Orang yang khawatir hanya membuat dia melihat masalahnya, sehingga masalahnya menjadi begitu besar dan dia pikir dirinya tidak ada apa-apanya. Nah, saudaraku, untuk hal ini kita harus mengerti bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Kekristenan menyerang segala kekhawatiran karena di dalam Kristus kita akan merebut kemenangan. Tapi itu bukan berarti kita diam dan Allah yang akan bertindak segalanya buat kita. Karena kepada Yosua Tuhan juga berkata, seberapa daerah yang kamu injak, seberapa banyaknya daerah yang kamu kuasai, itulah yang akan menjadi milik pusakamu. Dan saudaraku, yang pertama, kekristenan dalam mengisi kebutuhannya harus aktif. Allah memang Allah yang memberkati, Allah memang Allah yang menyertai. Rekan-rekan muda, jika engkau tidak berjuang dalam hidup ini, jangan harap hidupmu akan berhasil. Selalu mungkin kau berkata, tapi saya sudah berdoa. Betul, karena Alkitab jelas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sehingga manusia perlu aktif. Tapi persoalan yang menghambat manusia untuk aktif, yang pertama seperti sudah saya sampaikan, kekhawatiran. Nah, yang kedua, pengertian yang salah tentang hidup. Ayat yang ke-25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, persoalan kedua yang menghambat manusia aktif, karena apa? Karena pengertian yang salah tentang hidup. Sehingga akhirnya yang dicari dalam hidup ini hanya sekedar makanan,
pakaian, dan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Gagal untuk mengerti tentang hidup. Sementara Alkitab berkata, hidup lebih penting dari semuanya. Sehingga kita nggak bisa aktif. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan segala sesuatunya. Kita pikir, oh ya saya nggak punya pengalaman yang baik, saya nggak punya pendidikan yang baik, penampilan saya kurang. Sehingga apa? Karena kita nggak menyadari tentang hidup, kita masuk dalam pengertian yang salah tentang hidup, kita mulai jadi minder untuk itu. Dan ini menghambat keaktifan. Saudaraku, Yesus mencintai saudara dan itu cukup. Dia telah memberkati kita dengan hidup, dan Alkitab berkata kasih setianya lebih daripada hidup. Dan lebih daripada hidup ini dia bisa kerjakan buat kita. Dan hal yang ketiga yang menghambat manusia aktif. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang ketiga, pengertian tentang kasih Bapa. Nah, pengertian yang salah tentang kasih Bapa membuat manusia tidak aktif. Sehingga apa yang terjadi? Manusia berpikir bahwa Allah yang akan kerjakan segala sesuatunya buat dia. Manusia berpikir bahwa Allah yang akan selesaikan segala sesuatunya buat dia. Nah, kita harus mengerti bahwa ada saat-saatnya manusia tidak mampu lagi. Nah, saudaraku, waktu kita sudah tidak mampu lagi, Allah memang akan bertindak. Kalau kita sudah tidak mampu lagi, kita nggak bisa buat apa-apa. Karena Allah yang akan berperang ganti kita. Saya ambil contoh sederhana. Musa berjalan sampai depan laut Teberau. Musa aktif dalam menjumpai Firaun 10 kali dengan beraninya, walaupun Firaun mengeraskan hati. 10 kali Musa harus jumpai sampai akhirnya Musa bisa membawa bangsa umat Allah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa harus secara aktif memimpin mereka dari Mesir tiba sampai di laut Teberau. Lihat, Musa sudah bertindak secara aktif. Tapi tiba saatnya Musa berdiri di depan laut Teberau. Nah, waktu Musa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena itu berdiri pada batas kemampuannya, Allah berperang baginya. Musa nggak usah bertindak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membelah laut itu. Nah, sebagian bangsa Israel tetap mau bertindak. Mereka berkata, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kami dibiarkan mati di sini? Dan karena mereka bertindak, walaupun sudah berdiri pada batas kemampuan terakhirnya, apa yang terjadi? Mereka mulai mengambil langkah salah. Kenapa? Karena mereka mengambil langkah dengan kekuatannya sendiri. Sementara Alkitab berkata bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Banyak orang percaya akhirnya kompromi dengan dosa. Banyak orang percaya akhirnya kecewa. Banyak orang percaya akhirnya menghalalkan segala cara. Mengapa? Karena dia sudah berdiri di batas kemampuannya. Allah sedang menanti dia untuk tunggu dan mengharapkan kasih setia Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia mau tetap dengan kekuatannya sendiri. Nah, untuk ini kita akan gagal jika begitu. Tetapi kadangkala bukan kita tidak mampu, tapi kita tidak mau. Nah, ini harus saudara bedakan. Kalau kita sudah tidak mampu, kita memang perlu tunggu Allah berbuat sesuatu. Tapi kalau kita tidak mau, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Ini yang saya beri nama, kita kadang-kala menantikan Tuhan berbuat sesuatu, tapi sebetulnya Tuhan sedang menantikan kita untuk berbuat sesuatu. Waktu kita bertindak, Allah menyertai kita. Ada banyak orang bilang begini, saya ingin terlepas dari rokok, tapi saya gak mampu. Seringkali kalau saudara jujur, bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Lihat saudaraku, kadangkala kita pikir begini, saya tidak mampu mengampuni dia. Kadangkala kalau kita jujur, bukan kita tidak mampu, tapi kita tidak mau. Kadangkala kita bilang, saya nggak mampu lagi bertahan dalam rumah tangga seperti itu. Sekali lagi saya mau ulangi, kadangkala kita bukan tidak mampu, tapi kita tidak mau. Mungkin saudara berkata, tapi saya sudah coba, saya sudah usaha. Saya berani menjamin saudara, kalau memang sudah tidak mampu, sesuai dengan firman Tuhan, Allah akan berperang bagi saudara. Allah akan mengangkat saudara, Allah akan membela saudara, dan Allah akan menyelesaikan segala-galanya waktu saudara tidak mampu. Dan saudara tidak perlu berbuat apa-apa kecuali berserah kepada Tuhan. Sama seperti Musa berdiri di tepi laut Teberau. Tetapi jika saudara tidak mau, tidak ada jalan lain hari ini kecuali saudara bangkit dan katakan, Tuhan beri aku semangat itu. Tuhan berikan aku sekarang kemampuan. Kenapa? Waktu saudara mau, oh haleluya, Allah akan memberi kemampuan buat saudara. Berarti hal yang pertama harus kita catat, bagaimana kita sebagai orang percaya mengisi segala kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu aktif.
Dan apa yang menghambat keaktifan kita? Kekhawatiran. Yang kedua, pengertian yang salah tentang hidup. Yang ketiga, pengertian yang salah tentang Bapa. Sehingga sekarang waktu kita mulai lepaskan diri dari kekhawatiran, waktu kita mulai mengerti hidup ini lebih penting dari segala fasilitas yang ada pada hidup kita. Lalu yang ketiga, kita mengerti bahwa Bapa mengasihi kita. Maka apa yang terjadi? Kita akan berjalan dalam keaktifan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 bilang begini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, hal yang kedua, bagaimana kita mengisi kebutuhan kita, bagaimana kita mengisi hidup kita, kita perlu kreatif. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kreatif. Yang Alkitab catat di sini, Dia mendandani. Dia mendandani di sini. Yang ayat ke-27 berkata, bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun didandani sedemikian rupa. Lihat, yang tidak terlihat oleh manusia, yang tidak ketahuan oleh orang lain, Allah mendandani sedemikian rupa sehingga begitu indah. Lihat, Allah begitu kreatif dengan bunga yang berwarna-warni. Nah, pertanyaannya, jika Allah melakukan itu semua bagi bunga di padang, di ladang yang mungkin tidak sempat dilihat oleh manusia, apatah lagi Dia mendandani kita. Allah kita adalah Allah yang kreatif. Nah, karena itu saudaraku, kekristenan tidak mengenal iri. Kekristenan tidak mengenal putus asa. Kenapa? Karena kita harus kreatif. Wah, orang dipakai lebih oleh Tuhan. Orang diberkati lebih oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa orang memfitnah? Kenapa ada istilah yang satu menyikut yang lain? Kenapa ada istilah yang satu menjelekkan yang lain? Kenapa ada istilah yang satu menggulingkan yang lain? Bagi saya itu semua hal yang sederhana. Manusia mulai iri karena dia pikir jalan satu-satunya untuk dia maju adalah kursi itu. Lihat saudaraku, Tuhan ialah Allah yang sangat kreatif. Karena apa? Karena manusia sekarang mau coba hancurkan rancangan Tuhan buat Yusuf. Karena Yusuf satu kali bangun dan dia berkata, aku bermimpi bahwa semua saudara-saudaraku akan sujud menyembah aku. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudaranya merancangkan yang jahat dan berkata, oh dia tidak bisa menjadi pemimpin kami. Sehingga apa yang terjadi? Dia dibuang ke sumur dan dia mulai dijual sampai akhirnya dia tiba di rumah Potifar. Tetapi Allah tetap Allah yang kreatif. Sekali lagi saya ulangi, Allah tetap Allah yang kreatif. Manusia boleh merancangkan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu sebabnya jangan iri buat keberhasilan orang lain. Tuhan bisa angkat saudara dengan 1001 cara. Mungkin saudara terbuang ke tempat bagaimanapun. Mungkin saudara sedang menghadapi situasi yang sukar bagaimanapun. Dan mungkin saudara berkata, saya diperlakukan begini karena ada manusia yang berbuat itu kepada saya. Tapi saudara, Allahmu adalah Allah yang kreatif. Allah bisa pakai saudara lewat 1001 cara. Itu sebabnya dimanapun tetaplah percaya bahwa Allah akan bertindak bagimu. Nah, saya ingin saudara membuka sebentar Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Saudara lihat di sana dan saudara akan lihat tindakan yang kreatif dari seorang yang bernama Ishak. Di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Di mana dia menabur? Di tanah orang Filistin. Tetapi ayat ini berkata apa? Ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Allah yang kreatif, walaupun dia ada di tanah orang kafir, tetapi Tuhan memberkati dia sedemikian rupa. Allah itu Allah yang kreatif. Ada banyak orang yang begitu bodoh sampai apa? Sampai harus percaya kepada paranormal untuk bertanya di mana letak tokonya yang terbaik, pintu dari tokonya harus menghadap mana, lalu jendela dari tokonya harus menghadap mana, kamarnya sebagai pimpinan harus menghadap mana, karena dia pikir itulah satu-satunya jalan untuk mendatangkan berkat. Saudara, letak pintu kantor saudara itu bukan urusannya, karena Alkitab berkata, oh kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikutku seumur hidupku. Berkat kita sebagai anak Tuhan tidak ditentukan pada letak pintunya menghadap mana. Berkat kita sebagai anak Tuhan bukan berdasarkan bentuk tanahnya cukup baik atau tidak. Oh, berkat kita sebagai anak Tuhan bukan terletak pada menghadapnya ke sebelah mana. Karena kemanapun orang benar pergi, kemanapun orang percaya pergi,
Allah mencurahkan berkat-Nya bagi setiap orang yang setia kepadanya. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, Allah ialah Allah yang kreatif. Sehingga Ishak pergi ke tanah Filistin, di situ Tuhan memberkati. Bahkan kalau saudara baca terus cerita tentang Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 22 itu, saudara akan melihat bagaimana orang Filistin menutup sumur yang dibangun oleh Ishak. Dan waktu sumur yang dibangun oleh Ishak ditutup, Ishak tidak berkelahi, Ishak tidak marah dan mempertahankan sumur itu. Walaupun dia telah menjadi kaya, dia punya pegawai banyak, walaupun dia akhirnya memiliki segala harta kekayaan, tetapi waktu sumurnya ditutup, Alkitab berkata, dia pindah dan menggali sumur lain. Dan waktu dia pindah, apa yang dia dapat? Kembali berkat di sana. Dan kembali sumur itu ditutup, dia pindah lagi berkat di sana. Saudaraku, ada adik kakak yang ribut hanya karena soal warisan. Karena dia pikir itulah satu-satunya berkat dia. Hidup Kristen adalah hidup yang kreatif. Kita tidak berkelahi sama manusia hanya karena harta. Kita nggak akan mempertahankan kebenaran kita hanya karena sebuah kedudukan. Karena kemanapun saudara melangkah, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan bagimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak perlu iri. Kita nggak perlu sakit hati untuk apapun yang manusia perlakukan. Itu sebabnya selalu saya senang dengan istilah, jangan pernah membalas yang jahat ketika orang memperlakukan yang jahat dengan saudara. Kenapa? Karena Allah kita kreatif. Mungkin manusia merancangkan yang buruk bagi saudara. Mungkin manusia sedang berkata bahwa engkau gagal. Tetapi Allah sedang mengangkat engkau di tengah-tengah perkiraan manusia gagal. Itu sebabnya waktu Abraham dan Lot, karena mereka sudah memiliki banyak-banyak ternak, lalu sekarang mulai timbul perselisihan di antara para gembala mereka. Dan inilah kalimat Abraham, Lot, pilihlah kemana engkau pergi. Jika engkau pergi ke timur, aku pergi ke barat. Jika engkau melangkah ke utara, aku melangkah ke selatan. Dengan lain kata, engkau boleh pilih duluan. Dan aku tahu kemanapun aku pergi, kesanalah berkat Tuhan. Dan sekarang Lot mulai melihat mana yang baik menurut pemandangan matanya. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan melihat pandangan matanya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan melihat naluri bisnisnya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tahu persis kemanapun dia pergi, apapun yang dia usahakan, berkat Tuhan ada di atasnya. Karena Allah ialah Allah yang kreatif, Allah yang tidak bisa diukur oleh pandangan mata manusia. Sehingga waktu Lot memandang dan dia memang jumpai kota Sodom dan Gomora lebih baik, tetapi Abraham mungkin pergi ke negeri yang menurut pandangan mata manusia tidak terlampau baik. Tetapi ke sana Tuhan mencurahkan berkatnya. Haleluya. Nah, hal yang ketiga, setelah kita mengerti dalam mengisi kebutuhan hidup kita, yang pertama manusia harus aktif, yang kedua manusia harus kreatif. Karena Tuhan ialah Tuhan yang kreatif, yang dapat memberkati saudara dimanapun saudara pergi. Maka hal yang ketiga yang harus saudara catat di sini, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh haleluya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hal yang ketiga, manusia perlu menentukan alternatifnya. Dan di sini dikatakan yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Kadangkala kita mulai bertambah sibuk. Kenapa? Karena kita khawatir. Karena kita khawatir. Tapi Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Alternatif kita harus kita tentukan. Bahwa Kristus harus yang terlebih dulu. Walaupun itu mendatangkan untung besar. Jika itu tidak berkenan kepada Tuhan, aku akan berkata tidak. Walaupun itu adalah hobiku, walaupun itu adalah kesukaanku, jika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, aku akan berkata tidak. Walaupun itu sangat menyenangkan hatiku, walaupun dia adalah kekasih yang sangat kusayangi, tetapi jika akhirnya aku tahu itu tidak berkenan dengan Tuhan, maka saya harus berkata tidak. Dan ayat ini berkata, kalau kita mencari kerajaannya terlebih dahulu, kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, dengar baik, maka semuanya akan ditambahkan. Mungkin sudah berkata, aku sudah memiliki segalanya, tetapi ingat, akan juga ditambahkan. Mungkin sudah berkata, oh saya sedang ada dalam puncak karir saya, tapi ingat, juga akan ditambahkan. Kenapa? Karena cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dibutuhkan orang percaya yang bisa menentukan alternatif, yang berkata jika aku tahu ini dari Tuhan, maka apapun harga yang harus dibayar aku akan maju. Dan jika aku tahu ini bukan dari Tuhan, aku akan berkata tidak, berapa besarnya pun kerugian, karena aku tahu Tuhan yang akan menambahkannya kepadaku. Dan ayat ini berkata, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan orang yang berharap kepadanya
tidak pernah dipermalukannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita mau coba mengisi kehidupan kita dengan berbagai pandangan dunia, dengan berbagai kebiasaan dunia, dan berbagai standar dunia. Sehingga apa yang terjadi? Kita mulai rasakan hidup yang bertambah kecewa. Kita mulai rasakan hidup yang goncang. Kita mulai rasakan kenapa saya orang percaya, tapi saya hidup dengan cara dunia seperti ini. Itu sebabnya hari ini engkau harus bangkit. Karena kekristenan dalam mengisi kehidupannya harus aktif dan harus kreatif. Jangan menyesali nasibmu dan berkata kenapa saya harus lewati ini. Tapi percaya, jangan berlaku bodoh lalu minta nasihat kepada paranormal hanya untuk menanya di bagaimana letak kantormu harus ada, kemana letak pintumu harus ada. Dan jangan berlaku bodoh untuk percaya pada hal-hal itu. Karena dimanapun engkau berada, kesanlah berkat Tuhan diperintahkan. Engkau adalah anaknya yang dikasihinya. Untuk itu cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan hari ini secara khusus saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada untuk itu. Dan saya percaya hari ini menjadi hari yang indah, saat yang luar biasa buat saudara. Karena Tuhan mau bekerja secara khusus buat saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya ingin berdoa untuk itu. Bapa, dalam nama Yesus, kami semua sedang ada dalam kehidupan ini dengan kebutuhan kami masing-masing. Kadangkala kami terpengaruh dengan cara dunia. Tetapi saat ini lewat program ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, selamatkan anakmu kembali. Ingatkan bahwa kami perlu maju. Dan Allah kami adalah Allah yang kreatif. Dan kami harus tentukan alternatif untuk mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Ampuni setiap dosa, ampuni setiap kelemahan. Beri kekuatan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, engkau tidak sendiri. Dan engkau adalah anaknya. Sebagai anaknya, maka dia akan membela engkau. Sebagai anaknya, dia tidak pernah akan membiarkan engkau dalam kekurangan. Dan sebagai anaknya, dia akan mencukupi segala kebutuhanmu. Itu sebabnya, kenapa engkau harus cari kesenanganmu dalam dunia. Kenapa engkau harus berkompromi dengan dosa. Mungkin hari ini kau berkata, aku ada di batas kemampuanku. Jika engkau ada di batas kemampuanmu, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan bertindaklah sekarang. Karena pada saat engkau ada di batas kemampuanmu, Allah akan bertindak bagimu. Tapi justru waktu engkau tidak mau, engkau harus bangkitkan dan katakan, di sini aku Tuhan. Bersama engkau, aku cakap menanggung segala perkara. Nah, saudaraku, doa saya tetap buat saudara. Apapun yang terjadi jangan takut. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya bagi saudara, haleluya. Sampai berjumpa program berikutnya.